Hai Sobat Biologi. Hari ini kita akan belajar mengenai teori evolusi. Aku Nadine Pramestardewi dari kelas 12 B3, nomor absen 17. Let's study with me. Nah, pertama-tama kita harus tahu nih, apa sih yang dimaksud evolusi? Evolusi adalah proses perubahan struktur makhluk hidup yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama dan secara perlahan-lahan sehingga akan terbentuk spesies baru. Nah, teori evolusi ini dikemukakan oleh beberapa ilmuwan terkenal, di antaranya yaitu Jean-Baptiste Lamarck, Charles Darwin, dan August Weismann. Nah, tentunya dari ketiga ilmuwan ini memiliki pandangan yang berbeda-beda nih tentang evolusi. Yuk kita cari tahu. Perbandingan teori evolusi Lamarck, Darwin, dan Weismann dalam aspek eksperimen. Dalam eksperimennya, Lamarck mengatakan bahwa jerapah awalnya berleher pendek. Karena sering merentangkan lehernya untuk mencapai daun yang tinggi, lehernya menjadi panjang dan diwariskan keturunannya. Sedangkan eksperimen yang dilakukan oleh Darwin mengatakan bahwa jerapah awalnya memiliki variasi panjang leher. Jerapah berleher panjang lebih bertahan hidup karena bisa mencapai makanan, sehingga lebih banyak berkembang biak. Sementara eksperimen oleh Weismann menyatakan bahwa Weismann memotong ekor tikus selama beberapa generasi, tapi keturunannya tetap berekor. Ini membuktikan bahwa sifat yang diperoleh tidak diwariskan. Bandingan teori evolusi Lamarck, Darwin, dan Weismann dalam aspek dasar pemikiran. Lamarck mengatakan bahwa evolusi terjadi karena makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan, lalu mewariskan ciri yang diperoleh ke keturunannya. Kata kuncinya adalah adaptasi makhluk hidup. Sedangkan Darwin menyatakan bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam, di mana individu yang memiliki sifat yang lebih adaptif terhadap lingkungan akan bertahan dan berkembang biak. Kata kuncinya adalah seleksi alam. Kemudian, Weismann menyatakan bahwa evolusi didasarkan pada perubahan faktor genetik atau germ plasma, bukan karena sifat yang diperoleh selama hidup. Faktor kuncinya adalah faktor genetik. Perbandingan teori evolusi Lamarck, Darwin, dan Weismann dalam aspek mekanisme evolusi. Lamarck menyatakan mekanisme evolusi terjadi melalui use and deuse atau penggunaan dan tidak penggunaan organ. Organ yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menyusut. Kata kuncinya adalah bagian tubuh dapat berkembang dan menyusut. Sifat tersebut diturunkan ke generasi selanjutnya. Sedangkan Darwin menyatakan mekanisme evolusi melalui seleksi alam. Alam memilih individu yang paling mampu bertahan. Variasi dalam populasi menentukan siapa yang bertahan dan bereproduksi. Kata kuncinya yaitu jenis variasi genetik yang dapat bertahan dari kepunahan akan meneruskan sifat pada generasi selanjutnya. Sedangkan Weismann menyatakan mekanisme evolusi melalui pemilihan faktor genetik. Perubahan hanya terjadi melalui mutasi dan seleksi, bukan karena sifat yang diperoleh dari lingkungan. Kata kuncinya adalah sifat yang diperoleh dari lingkungan tidak dapat diturunkan pada generasi selanjutnya. Perbandingan teori evolusi Lamarck, Darwin, dan Weismann dalam aspek kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teori Lamarck yaitu dapat menjelaskan bagaimana makhluk hidup dapat beradaptasi terhadap lingkungannya, memberikan gagasan awal tentang perubahan spesies dari waktu ke waktu. Sedangkan kelebihan dari teori Darwin yaitu didukung oleh bukti fosil dan penelitian biologi modern, menjelaskan bagaimana variasi dalam spesies dapat mempengaruhi kelangsungan hidup, menjadi dasar teori evolusi modern. Sedangkan teori evolusi Weismann kelebihannya yaitu menyempurnakan teori evolusi dengan menjelaskan bahwa perubahan sifat diwariskan melalui faktor genetik. Eksperimennya membuktikan bahwa sifat yang diperoleh selama hidup tidak diwariskan dan menjadi landasan teori genetika modern.
Kekurangan. Kekurangan dari teori Lamarck yaitu tidak ada bukti bahwa sifat yang diperoleh selama hidup dapat diwariskan. Tidak menjelaskan keberagaman dalam spesies. Sedangkan kekurangan dari teori Darwin yaitu tidak menjelaskan sumber variasi genetik. Tidak menjelaskan mengenai pewarisan sifat tentang genetika. Sedangkan kekurangan dari teori Weismann yaitu tidak memperhitungkan peran lingkungan dalam proses evolusi. Lebih menekankan faktor genetika tanpa mempertimbangkan seleksi alam secara langsung. Nah, kita sudah selesai nih membahas mengenai teori evolusi. Evolusi mengajarkan kita bahwa bahkan dalam perubahan terkecil pun terdapat potensi kehidupan yang besar. Terima kasih sudah menyimak. See ya!